Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita, yaitu manajemen pendidikan di MISD. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Baiklah, kita masuk pada agenda pembahasan kita. Yang pertama yaitu perencanaan SDM. Yang kedua yaitu seleksi dan penempatan. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas yaitu pengembangan karir. Dan yang keempat adalah pemberian kompensasi. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Pada perencanaan sumber daya manusia ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu peramalan terkait penambahan atau pengurangan tenaga kerja. Nah, pada tahap ini manajer memastikan beberapa jumlah permintaan dan penawaran. Jadi tenaga kerja yang diperlukan lembaga itu seperti apa, itu dipersiapkan di tahap 1 ini. Kemudian pada tahap 2 yaitu penentuan tujuan dan perencanaan strategis. Maksudnya yaitu penambahan tenaga kerja itu difokuskan untuk menentukan keberhasilan suatu program. Nah, atau untuk memenuhi jabatan atau keterampilan tertentu serta memenuhi target. Nah, kapan tujuan harus tercapai? Nah, itu adalah tahap dalam merencanakan sumber daya manusia. Kemudian tahap yang ketiga yaitu penerapan program dan evaluasi. Nah, pada tahap ini, pemimpin memeriksa apakah lembaga sudah berhasil mengatasi kekurangan dan kelebihan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari kegagalan dan keberhasilan suatu program. Nah, setelah kita ketahui tentang perencanaan sumber daya manusia, selanjutnya kita masuk pada agenda yang kedua, yaitu seleksi dan penempatan SDM. Maksud dari seleksi di sini adalah usaha pertama yang dilakukan lembaga untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada lembaga. Di sini maksud dari seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan oleh lembaga untuk memperoleh karyawan yang sesuai kualifikasi dan pekerjaan yang dibutuhkan. Kemudian maksud dari penempatan yaitu suatu rekomendasi atau keputusan untuk mendistribusikan para calon pada pekerjaan yang berbeda-beda berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan-kemungkinan dari calon untuk berhasil pada setiap pekerjaan yang berbeda. Jadi pada penempatan ini rekomendasi atau keputusan yang dihasilkan dari seleksi yang sebelumnya. Jadi setelah diseleksi maka akan ditempatkan pada bagian-bagian yang dibutuhkan oleh lembaga. Nah, kemudian kita lanjut pada 4 komponen dalam proses seleksi SDM. Dalam menyeleksi SDM perlu diperhatikan ada 4 komponen. Yang pertama yaitu kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Jadi jumlah yang kita perlukan itu berapa, maka harus kita tentukan di awal. Kemudian yang kedua yaitu standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Di sini maksudnya adalah standar yang kita perlukan itu minimal apa? Minimal mungkin lulusan SMA atau mungkin minimal harus bisa ini, bisa itu. Nah, itu kita tentukan di awal. Kemudian selanjutnya kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja. Nah, ini maksud dari kualifikasi itu adalah kemampuan yang ingin dicari atau yang ingin diperlukan dari suatu lembaga kepada tenaga kerja. Kemudian selanjutnya serangkaian alat-alat seleksi. Maksudnya yaitu ya seperti berkas-berkas dan alat-alat yang digunakan untuk memvalidasi suatu standar kualifikasi tenaga kerja. Nah, setelah kita ketahui 4 komponen dalam proses seleksi SDM, selanjutnya yaitu ada 5 pertimbangan penempatan seseorang ke posisi yang tepat. Di sini dalam menempatkan seseorang pada posisi yang tepat diperlukan 5 pertimbangan. Yang pertama yaitu pengetahuan. Jadi penempatan posisi itu berdasarkan pengetahuan, yang kedua adalah skill atau keterampilan, dan yang ketiga adalah preferensi atau pilihan. Kemudian yang keempat adalah minat atau kesenangan dari pendaftar tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah kepribadian pelamar itu sendiri. Setelah kita ketahui tentang 5 pertimbangan penempatan seseorang ke posisi yang tepat,
Selanjutnya kita masuk pada agenda pengembangan karir SDM. Pada pengembangan karir SDM ada 5 tahap yang perlu dilewati. Tahap yang pertama yaitu tahap pertumbuhan, yaitu mulai usia 0 sampai 14 tahun. Kemudian yang kedua yaitu tahap eksplorasi, yaitu mulai dari 15 sampai 24 tahun. Kemudian tahap pembentukan itu mulai dari 25 tahun sampai 44 tahun. Kemudian tahap pemeliharaan yaitu mulai dari 45 tahun hingga 64 tahun. Kemudian tahap kemunduran yaitu di atas 65 tahun. Nah, maksud dari masing-masing tahap ini seperti apa? Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari tahap pertumbuhan atau growth. Nah, pada tahap ini yaitu adanya pertumbuhan fisik dan psikologis. Pada tahap ini, individu mulai membentuk sikap dan mekanisme tingkah laku yang kemudian akan menjadi penting dalam konsep dirinya. Bersamaan dengan itu, pengalaman memberikan latar belakang pengetahuan tentang dunia kerja yang akhirnya digunakan dalam pilihan pekerjaan, mulai yang tentatif sampai dengan final. Jadi pada tahap pertumbuhan ini, seseorang masih mencari-cari apa yang perlu digali pada dirinya. Kemudian kita lanjut pada tahap eksplorasi atau exploratory. Nah, tahap ini dimulai sejak individu menyadari bahwa pekerjaan merupakan suatu aspek dari kehidupan manusia. Dia menyadari bahwa pekerjaan itu merupakan aspek dari kehidupan. Pada awal masa ini atau masa fantasi, individu menyatakan pilihan pekerjaan seringkali tidak realistis dan sering erat kaitannya dengan kehidupan permainannya. Nah, pada tahap ini yaitu manusia mengeksplor apa yang dimilikinya atau yang dikuasainya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap pembentukan atau establishment. Nah, pada masa ini individu dengan cara mencoba-coba ingin membuktikan apakah pilihan dan keputusan pekerjaan yang dibuat pada masa eksplorasi benar atau tidak. Bagian masa ini adalah masa tryout. Jadi individu mungkin menerima pekerjaan dengan perasaan sepasti bahwa ia akan mengganti pekerjaan jika merasa tidak cocok. Nah, pada tahap ini, seseorang mulai menentukan apa yang sesuai dengan dirinya. Bukan sekedar coba-coba, tapi sudah mulai menetapkan apa yang cocok untuk dirinya. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu tahap pemeliharaan. Pada tahap ini, individu berusaha untuk meneruskan atau memelihara situasi pekerjaan. Pada intinya, individu berkepentingan untuk melanjutkan aspek-aspek pekerjaan yang memberikan kepuasan dan merubah atau memperbaiki aspek-aspek pekerjaan yang tidak menyenangkan. Tetapi tidak sampai individu itu meninggalkan pekerjaan tersebut untuk berganti dengan pekerjaan lain. Nah, pada tahap ini mungkin ada titik jenuh dalam pekerjaan yang dimilikinya, tapi tidak sampai meninggalkan pekerjaan tersebut. Karena pada tahap ini adalah pada tahap memelihara atau memperbaiki aspek-aspek pekerjaan yang tidak menyenangkan. Selanjutnya kita masuk pada tahap kemunduran. Tahap ini yaitu tahap menjelang berhenti bekerja. Pada tahap ini perhatian individu dipusatkan pada usaha, bagaimana hasil karyanya dapat memenuhi persyaratan output atau hasil yang minimal sekalipun. Individu lebih memperhatikan usaha, mempertahankan prestasi kerja daripada upaya meningkatkan prestasi kerjanya. Nah, pada tahap ini seseorang sudah tidak lagi antusias untuk meningkatkan kinerjanya, tapi paling tidak bisa mempertahankan kinerja yang dimilikinya. Setelah kita ketahui tahap demi tahap, selanjutnya kita masuk pada agenda yang terakhir, yaitu pemberian kompensasi. Kompensasi adalah balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, jenis kompensasi yang diberikan pada karyawan yaitu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu imbalan ekstrinsik, kemudian yang kedua yaitu imbalan intrinsik. Imbalan ekstrinsik yaitu imbalan yang berbentuk fisik dan langsung dapat dirasakan, seperti gaji, bonus, komisi, uang cuti, uang makan, asuransi,
uang pensiun, rekreasi, beasiswa lanjut kuliah, dan lain-lain. Kemudian yang dimaksud dengan imbalan intrinsik yaitu imbalan yang tidak berbentuk fisik dan hanya dapat dirasakan berupa kelangsungan pekerjaan. Sebagai contoh yaitu jenjang karir yang jelas, kondisi lingkungan kerja, pekerjaan yang menarik, dan lain-lain. Dengan berakhirnya penjelasan tentang pemberian kompensasi, maka berakhir pula penjelasan kita pada kali ini. Terima kasih telah menyimak penjelasan ini dari awal hingga akhir. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dari negara kita. Jika ada pertanyaan, masukan, dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika ada waktu, insya Allah akan kita bahas. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.